Semua yang hadir di luar kalian, para donatur, kakak-kakak kalian, para pengunjung. Selamat datang di Ramadan Berbagi Pelopor Kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah saya ini lagu juga ya kebetulan masih baru sekarang sering saya. Bismillah ya, tepuk tangan udah tepuk tangan buat semua. Lagu yang paling terpendek di dunia. Oh, ini banyak. Ini kan boleh nggak? Oh, boleh ya? Jangan boleh satu. Iya, kita salawatan, bisa salawatan? Bisa? Kan ibadah. Kita salawat dulu. Ayo kita salawatan yuk. Ada yang tahu salawatnya apa? Ada yang ngerti nggak? Coba, biasanya salawatnya apa? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah, lagi salatullah, ala toha rasulillah. Suaranya salatullah, yasin habibillah, tawassalna bismillah. Terus wa kulli Badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah, salamullah, ala rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Kenapa sih kita umat muslimin, kita orang muslim itu berselawat kepada Nabi Muhammad? Betul. Kenapa? Saya tahu jawabannya. Ada yang tahu nggak? Kenapa Bang Dik? Coba Bang Dik. Karena orang yang nggak bersolawat itu, yang nggak bersolawat di semesta raya ini cuma iblis. Allah. Jadi kalau ada orang bibirnya keluh, nggak mau mengucap, ya dia sejenis itu. Allah. Ya jadi kalau udah dengar solawat itu membawa syafaat bagi kita. Jadi harus semangat. Karena nanti nggak ada orang semangat mau bantuin kita. Jadi kita ulang ya. Ya. Oke. Bisa semangat. Saya mau lihat di sini ada umatnya Nabi Muhammad nggak? Nggak dengar suaranya. Ada. Kalau memang benar iya, saya mau dengar suara. Saya. Ya. Ada yang umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Siapa umatnya Nabi Muhammad? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti mereka ingin masuk surga semua. Amin ya Allah. Nah, siapa ingin masuk surga? Agak lebih cepet dong. Masuk surga. Yang cepat. Masuk neraka. Masuk neraka Bang Dik. Kurang gampang. Ulang. Siapa yang mau masuk surga?
Ayo salawat lagi kalau gitu. Ayo, bisa Bang Dik ikutan dong. Justru aku kontrol ini. Oh gitu. Membaca suasana. Ya salam. Ayo bisa semangat semuanya. Ya. Sol 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Yasin habibillah tawasal bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sallu ala nabi. Ini baru. Boleh tepuk tangannya ikhlas semuanya. Ini baru Pit, semangat nih. Saya kasih hadiah lagi deh. Ya. Ini buat cowoknya tadi yang semangat karena dia paling depan. Ini yang paling depan ini. Ini mewakili ya. Nah, pokoknya kita habisin hadiah ini ya. Bang, boleh tepuk tangannya ikhlas. Oh, dari Bang PJP juga ada tepuk tangannya luar biasa. Bapak kita sering ketemu ya Pak ya. Iya. Bapak yang suka menyewakan rental mobil, betul? Iya. Betul ya? Saya masih ingat wajahnya nih Pak. Bapak tadi saya dijemput mobilnya enak banget. Ya kalau bisa itu Pak istiqomah. Maksudnya ngejemput terus gitu? Iya, biasanya kalau pakai mobil pelopor ya, iya. saya ikut dangdut. Ya, kadang-kadang kita dianterin sama kang bensinnya juga kita nungguin di situ. Kadang-kadang udah lengkap semuanya. Tiket tolnya kagak. Tapi alhamdulillah Pak, semua Pak. Ini tepuk tangan dong buat rental kita. Ya Allah, salam Muhammad. Mudah-mudahan Bapak masuk surga sama mobil-mobilnya. Amin. Baik, Bang Dik. Ini kan kita bulan suci Ramadan, bulannya berbagi. Nah, di sini hadir anak-anak kita nih. Ada anak-anak yang nanti insya Allah salah satu atau semua yang hadir di sini insya Allah jadi manusia-manusia mulia di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah angkat derajat mereka semua yang hadir di sini. Amin. Ya Allah. Kita nggak tahu bahwa setiap orang yang berhasil di muka bumi ini itu pertama atas izin Allah dan kedua adalah itu atas pertolongan Allah melalui makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Dan hari ini anak-anakku hadir juga bersama kalian para donatur yang juga berkumpul dari tadi di sini yang mendukung kegiatan hari ini. Masalah pahala itu urusan Allah. Tapi yang jelas tanggung jawab dari para donatur inilah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap semoga anak-anak yang hadir di sini kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia ini ke depan. Amin. Bang Dik, apa hikmah yang mesti kita bagi nih untuk hari ini bagi anak-anak dan juga buat semuanya? Baik. Semangat. Iya dong. Gini. Di sini ada orang tua, ada anak-anak. Kalau kita ngomong sama anak-anak, orang tuanya main WA. Betul. Ya. Kalau saya ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibunya, anak-anaknya tidur. Ya kan? Oke. Saya boleh berdiri nggak? Boleh, Pak. Tapi saya milih duduk aja. Oh iya. Anak-anak dalam pendidikan Islam di ilmu filsafat mengenai bagaimana cara mendidik anak-anak, saya ingin bocorkan sedikit-sedikit. 1 sampai 7 tahun adalah usianya bermain. Ulangi. 1 sampai 7 tahun usianya bermain. Jadi kalian tuh main aja, main. Jangan disekolahin. Jangan di sekolah. Iya, kalau disekolahin kan taman kanak-kanak, taman bermain, disuruh main lagi. Jangan disuruh baca, jangan disuruh nulis, jangan disuruh menghitung, main aja. Setuju? Setuju nggak? Ya, nggak setuju. Dengerin dulu orang tua ngomong. Belum kelar.
Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat, karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Dosa orang tua paling pertama itu menyekolahkan anak. Loh, jadi nggak boleh sekolah dong? Boleh kalau semangatnya bermain. Main sambil belajar. Bukan di TK harus bisa baca, terus SD-nya malah meneruskan yang tidak bisa baca. Tidak boleh masuk SD ini. Hancur tuh mulai. Kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan kita tidak disuruh baca ayat-ayat, tapi semua ciptaan Allah yang berserakat. Coba saya mau tanya, anak kecil baru bisa berjalan, usianya kira-kira berapa tahun? 2 tahun dikasih spidol, apakah dia sudah bisa menulis, membaca, menghitung? Dengan spidol apa yang dia bisa? Coret-coret. Diajari dong, dengan spidol itu dia bermain, coret-coret, dibentuk. Karena Allah Al-Khaliq, kita ini, nama kamu siapa? Nama saya David Khalik ya. Saya nyebut nama kamu jangan GR ya. Itu bapak kamu hebat banget kasih nama kamu, ya. Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Jadi anak-anak yang pertama harus diperkenalkan siapa penciptanya dia. Lalu dididik anak-anak menjadi orang yang kreatif. Dengan coret-coret mulai dia membentuk gambar-gambar. Karena setiap penemuan di atas muka bumi ini, termasuk gedung-gedung dan baju ini, semuanya digambar dulu. Tapi kalau nggak diajarin gambar, nggak ada hasil penemuan dari tangan-tangan orang Islam yang terlahir kekinian. Orang Islam menjadi bangsa budak kembali. Oke, stop dulu ya. Susi Susanti main apa nih? Bulu tangkis. Gara-gara dia main bulu tangkis, semua orang belajar bulu tangkis. Betul. Messi main apa? Bola. Main bola. Gara-gara main bola apa? Kayaknya luar biasa dan orang berduyun-duyun untuk belajar. Jadi pertama main dulu. Ingat loh, saya ngomong belum kelar loh. Ya. Sekarang 7 sampai 14 adalah usia emas untuk belajar. 7 sampai 14 ya, usia emas untuk belajar. Ini pendidikan filsafat Islam. Jadi ajarkan anak-anak kita nih, adik-adik nih, kalau kalian umurnya 7 sampai 14, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, belajar apa aja, belajar berenang, belajar apalagi yang tidak dipelajari di mata kuliah umum. Contohnya gini, saksofon, piano, gitar. Karena kalau udah sebapak nggak bisa main gitar, diajarin main gitar nggak bakal bisa. Ibu seumur ibu nggak bisa berenang, diajarin berenang kelelep. Jadi orang tua, pendidik, sahabat, kakaknya harus bisa menganalisa apa-apa ilmu yang tidak bisa dipelajari atau tidak ada mata kuliahnya di SD, masukin dia di situ dan dia melahap habis. Siapa di sini bapak-bapak? Termasuk kalian yang usianya 14 sampai 21 tahun, angkat. 14 sampai 21. Ayo. 14 sampai 21. Yang 14 tahun ke atas siapa? Yang di rumahnya ada usianya 14 sampai 21 tahun, Ibu ya. Nih. Ya. Ada Pak? Di rumahnya ada. Di rumahnya ada. Ada. Ya. Kamu ada? Saya. Ada. Saya 21. Enggak. Anakmu ada? Oh, iya. Ada nggak? Anakmu ada? Ada. Ada. Ya duduk. Kamu tidak bakal bisa menasehati lagi. Dia membantah. Iya. Kita ceramah, khotbah, dia bisa lari keluar. Karena itu adalah usia dia mencari sahabat. Jadilah kita pembimbing, guru, orang tua, teman bermainnya di kala 1 sampai 7 tahun. 7 sampai 14 kita adalah teman belajar yang bukan hanya melepas kepada guru dan buku, dan saat dia mencari sahabat, kita lah sahabatnya. Kalau kita laki, anak kita perempuan, dia pertama kali mengenal cinta harus dari bapaknya. Maybe limit or not ya Pak, anak saya ada udah nikah ya, tapi ada juga yang baru lahir. Ya, pertanyaannya adalah, ya karena saya orang yang nyaman Pak deketin orang, jadi orang ada pingin jadi istri saya. Tapi kan kotanya terbatas, jadi kenapa ngomongin gituan sih? Ini jadi curcol ini. Itu apa itu tanya?
Enggak nanya, cuma ngeliatin doang. Tapi dia beneran datanya, itu gimana? Istighfar Pak kita, astagfirullah. Ya, jadi hidup itu momen sebenarnya. Masa anak SMA main game tuh, coba pikir deh Pak. Ada orang main game UMSM itu karena waktu mainnya diambil, disita, dirampas oleh bapaknya, oleh orang tuanya. Ini alhamdulillah nih Pak, silakan dikasih anaknya main HP itu kalau sudah 10 tahun. Diajarkan aplikasi-aplikasi. Kemarin saya habis dari ngomong sekolah. Ternyata sekolah kita nih nggak siap, nggak ada mata kuliah HP. Mata pelajaran? Iya, mata pelajaran yang mempelajari HP dengan aplikasi-aplikasinya. Ini belajar menggambar, ini belajar mungkin kaligrafi. Iya. Jadi orang yang nggak bisa belajar gambar dengan aplikasi kan jadi bisa. Iya. Belajar mendesain. Ya, sayangnya sekarang mereka semuanya ketakutan dan dia tidak didengarkan saat dia mengajar karena anak-anaknya udah main HP. Ya. Lanjut. Ya. Sebentar. Ini hadir kasih ini selamat datang dulu dan kita beri tepuk tangan yang meriah ini buat Goeser yang udah bela-belain datang. Boleh tepuk tangan buat Goeser. Kring Goes. Waalaikumsalam. Sudah hadir bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Coba semuanya. Goes ya. Kring. Kurang. Kring. Kring. Ya udah gitu aja. Nah, ini kan temanya tadi buat anak-anak sama orang tua. Yeah. Tadi buat orang tua. Sekarang buat anak-anak nih, Kang Dik. Kalau misalnya buat anak-anak umur 7 tahun, umur 8 tahun, itu kira-kira kalau pengen jadi anak yang soleh gimana? Misalnya, waduh, pertanyaan ente. Iya, bener mau tahu soalnya gini, masih ada nggak yang suka kalau disuruh untuk bantuin, masih ada yang suka ngambek nggak? Suka nggak mau? Ada nggak? Ayo jujur, ada yang suruh bantuin kakaknya atau suruh bantuin ibunya, atau suruh bantuin bapaknya, suka nggak mau? Ada nggak? Suka ngambek? Ada nggak yang suka ngambek? Hah? Ada nggak? Ada nggak? Kok mukanya langsung gitu? Ada yang suka, kan ada yang nggak ada orang tuanya nih. Iya, tapi ada juga yang cuma satu orang. Oh iya. Ya. Nah, ada juga nggak yang misalnya disuruh sama kakaknya, suruh bantuin nggak mau? Ada nggak? Ini senyum-senyum. Dia malah nunjuk, Ben. Ada ini. Ini ngaku nih. Oh, ngaku ini juga ngaku. Gue paling suka sama orang yang jujur. Coba sini. Mungkin hari ini kamu salah, tapi jujur itu al-amin yang terpercaya. Salah. Yang mudah-mudahan. Sini. Kamu menjadi orang yang jujur. Tapi bukan berarti dia karena malasnya dapat hadiah kan? Iya, karena dia jujur. Gini, setuju nggak? Misalnya kadangkala lagi ngapain, tau-tau disuruh suka marah, lagi pegang handphone atau lagi nonton TV, disuruh suka kesel. Ada nggak? Ada nggak? Ada, oke. Dia ngaku tuh, cuma kebanyakan, jadi hadiahnya nggak usah. Kalau misalnya disuruh kesel kayak gitu, Om Dik, kira-kira itu berdosa nggak sih? Nah, ini dia nih. Kebetulan saya punya kenalan panitia surga dan neraka. Oh, gitu? Iya, jadi saya tahu itu masuk neraka apa surga gitu ya. Sekalian aja Pak, itu pertanyaan. Justru nanyanya dosa nggak sih? Terus gimana sih caranya biar supaya bisa jadi anak yang baik gitu loh Bang Dik. Woi anak-anak! Woi anak-anak! Woi anak-anak! Gue yang Bapak main HP apa sih Pak? Kayaknya, aduh saya Jokowi nih hari ini undang saya buka puasa bareng. Cuma gara-gara pelopor ngundang saya batalin bener? Ingin ketemu donatur. Ya salah. Pas ketemu donatur sibuk sama HP-nya. Kita pulang aja Bu. Balik sini. Marah. Jadi kalau nggak puasa kita pulang. Pertanyaan kamu gini. Tadi bagaimana menjadi anak yang soleh? Anak yang soleh, iya. Jadi kalau lagi disuruh bisa manut. Kita tanya pasti dia nggak tahu nih. Yang gedean nih. Anak soleh itu anak yang bagaimana? Makanya kita artiin dulu soleh ya. Oke, soleh ya. Pak Ustadz mohon izin ya. Soleh itu orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak.
Jadi kalau dia sholat, habis sholat dia zikir, orang teriak, gotong royong yuk, gotong royong. Dia malah zikir, malah dikeras-kerasin lagi. Bro, itu bukan orang soleh. Cocok Pak? Cocok. Nah. Jadi orang soleh itu, saya ulang ya, goeser. Orang soleh itu adalah orang yang benar-benar memikirkan perbuatan baiknya, ibadahnya dengan kemaslahatan orang banyak. Itu soleh. Ya. Itu dulu, Bi. Oke. Sekarang bagaimana menjadi anak yang soleh? Iya, ya kan gitu. Iya. Itu tadi kan baru definisi solehnya. Jadi soleh itu nggak cuma sekedar sholat, nggak cuma sekedar zikir, tapi juga dari sikapnya, tingkah lakunya, sama orang di sebelahnya, sama tetangganya, sama temennya baik. Begitu Bang Dik? Cocok. Jadi dia nggak pernah jahat sama temennya, nggak pernah jahilin temennya, gitu. Nggak boleh bohongin temennya, nggak boleh mukulin temen. Ya. Saya takut nih, kamu ngaku soleh karena pakai sarung terus baju koko, orang lagi bersihin sesuatu, kamu takut kotor. Itu solehnya di mana? Solehnya hilang ya. Jadi soleh itu nggak cuma sekedar sholat, artinya sholat itu wajib, nggak boleh ditinggalin. Baca Qurannya wajib, tapi juga amaliannya, hubungan baik sama tetangga, sama saudaranya juga harus baik, gitu loh. Jangan ngaku orang soleh, jangan berasa soleh kalau kita nggak baik sama orang lain. Sholatnya boleh ditinggal nggak? Yang di belakang, muap lagi. Sholatnya boleh ditinggal nggak? Nggak boleh. Baca Qurannya boleh ditinggal nggak? Zikirnya boleh ditinggal nggak? Nggak boleh. Buat baik sama orangnya boleh nggak ditinggal? Boleh nggak? Nolong orangnya boleh ditinggal nggak? Nggak boleh. Boleh nggak kalau saya ajan sekarang? Hah? Kenapa Bang? Kasihan udah lemes. Udah pada ngantuk ya? Ya udah. yang gimana caranya jadi anak soleh ya? Gimana jadi anak soleh? Boleh saya berdiri? Boleh Bang, silakan. Tapi saya loncat aja. Biasa. Anak soleh itu tidak akan pernah terlahir kecuali orang tuanya soleh dan soleha. Cocok Pak? Jangan mimpi kita nggak soleh, kita maksiat, pingin berharap anaknya soleh. Yang kedua guru-gurunya, yang laki yang perempuan, suami ya istrinya, sama-sama harus menjadi soleh dan soleha. Yang berikut, yang dimakannya halalan toiban, harus tuh kudu, itu jadi darah tuh. Yang berikut, lingkungannya harus baik, orang menyebutnya syakinah, mawaddah warahmah, itu baru lahir kesolehan. Karena baginda Nabi besar Nabi Muhammad itu anaknya siapa? Itu ibunya siapa? Nabi Isa pun siapa ibunya? Ya, jadi nggak mungkin anak-anak soleh itu lahir dari yuk kita nikah yuk, kita nggak usah nikah, kita maksiat dulu. Nggak bisa dikasih uang muka begitu, nggak pantas gitu. Berharap dari yang begitu-begitu. Jadi marilah kita menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Nah gitu kira-kira. Baik, alhamdulillah. Anak-anak, halo, hoi. Alhamdulillah. Ini kelihatan bibirnya kering ya? Udah kering, udah teriak-teriak dulu. Udah saya urusin ini, sebentar Ben, sini. Coba buka dulu maskernya. Ya, kita ada mau latihan vokal. Oh, mau latihan vokal? Iya, karena dia aus. Ya. Coba lepas dulu. Pak, mohon izin Pak, ini latihan biar anak-anak makin aus. Coba, kalau kita pingin bisa nyanyi nggak semuanya? Pingin nggak? Saya mah udah katanya. Oke, siap. Bibir kalau menyanyi harus lentur. Lihat. Ayo, makanya buka maskernya, kalau nggak itu makin bau. Ayo buka dulu. Ya, di sini aja, di sana nanti ada petugas. Oke, 3, 2, 1. Jangan ditutup Mas, coba Mas. 3, 2, 1. Karena didorong nggak keluar, nggak boleh bulan puasa hawa nafsunya ada. Coba kamu lebih rileks lagi.
Nggak boleh ketawa. Habis Bang. Nih. Ya, oke coba. Ditekan, jangan ditekan. Lepasin. Oke, sekarang coba ya, kalau Kak David bisa, sebagai guru bisa, kalian pasti bisa. Dia soleh, kalian pasti soleh. Nih. Ayo. Puasa harus belajar begini. Puasa harus belajar begini. Ya salah. 3, 2, 1. Ayo coba aja. Kalau kalian bisa. Bisa nggak? 3, 2, 1. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ini pinter nih. Coba Bin, dengerin dia dulu ya. Oke ya. Kita lihat. Ya oke semua penggemar. Kamu lihat udah mulai banyak orang. Jangan mengecewakan mereka. 3, 2, 1. Udah minimal mereka hilang rasa lapar. Saya dapat berkahnya nih Bang Dik barusan. Tapi kamu harus belajar begitu. Nanti kalau kamu bisa begitu, suara kamu, sholawat kamu jauh lebih bagus lagi. Ya. Saya satu Bang Dik yang nggak bisa nyanyi. Di antara sekian banyak, salah satu di antaranya saya nggak bisa nyanyi Bang. Insya Allah kalau kamu belajar begini setiap pagi pemanasan, itu bibir kamu makin somplak. Bukannya makin bisa nyanyi. Anak-anak, siapa yang lagi puasa masih suka haus? Ada nggak? Masih sering ngerasa haus ada nggak? Kerasa lapar ada nggak? Ada. Angkat tangan yang masih suka kerasa lapar. Jam 3 apa jam 4 atau jam 12? Ada, oke. Ada yang masih suka marah-marah nggak? Banyak banget yang suka marah-marah. Masih suka marah-marah? Ada yang suka malah pusing nggak kalau udah jam dekat buka puasa? Ada. Oke. Nah, tahu nggak kalau puasa itu ternyata halo, hoi, aeo, hoi. Tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu, puasa itu nggak cuma sekedar nahan lapar dan haus. Yang paling penting itu adalah nahan amarah, nahan nafsu. Lagi kesel langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Lagi marah sama temennya, palanya pusing, udah lapar, ada yang cerewet terus, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Nah, sekarang kita balik lagi sama Bang Dik nih. Siap. Bang, kalau puasa tadi kita udah ngomongin, ya kan? Kalau itu harus bisa nahan lapar dan haus. Nah, sekarang udah deket-deket waktu berbuka puasa nih Bang Dik. Katanya waktu yang paling mustajab untuk berdoa itu adalah pada saat waktu mau menjelang kita sholat subuh, pas lagi waktu imsak, sama menjelang waktu berbuka puasa. Siapa yang kepengen jadi orang sukses dunia akhirat? Siapa yang pengen jadi orang kaya? Kurang kencang kotanya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Siapa yang mau jadi orang kaya beriman? Siapa mau jadi orang kaya beriman sukses? Amin ya rabbal alamin. Ini waktu yang paling mustajab untuk berdoa kepada Allah. Nah, Bang Dik, Ramadan berbagi ini kita mau nggak doain buat para donatur kita? Mau nggak anak-anakku? Nah, para donatur mau nggak doain anak-anak kita? Mau nggak doain anak-anak kita bapak-bapak? Semoga anak-anak ini jadi anak yang soleh dan soleha. Bang Dik, tolong Bang Dik, di akhir ini mungkin sebelum nanti kita doain, apa yang bisa kita bagi buat anak-anak sama donatur kita ini? Kita mau bagi-bagi Al-Quran. Kita mau lelang Al-Quran. Al-Quran ini insya Allah nanti ada di belakangnya nama kita dan tanda tangan kita. Penting nggak penting, ini menjadi kenangan berujung bahwa
kita memberikan kesaksian kepada malaikat, para kurir-kurir Allah, bahwa banyak para donatur-donatur di sini yang masih tidak pernah berhenti dan tidak pernah puas untuk berdonasi buat anak-anak yatim piatu. Jadi pertama ini kita lempar dulu dari 500.000. 500.000 ya? 500.000, Pak, mohon izin ya Pak, Ria itu ya, orang nyumbang nih Pak. Ini di belakang dia komennya, gue juga bisa. Nah itu orang yang ria ya. Tapi orang yang sedang ngebantu itu bukan orang ria ya. Dan kita jangan urusan kepada keikhlasan seseorang ya. Ikhlas itu head to head dengan Allah. Malaikat tidak ada yang diutus untuk mencatat keikhlasan apanya. 500.000 rupiah. Yuk goser para donatur. Bang Dik ya, saya ikutan 500 saya duluan. Waduh, dia duluan, ada tantangan dia. Ya udah, saya naikin jadi 1 juta. Ayo, langsung Bapak ikutan. 1 juta rupiah, Bapak. Maksudnya saya ikutan 1 juta. Ini Bapak udah duluan 1 juta itu. Kan gue oh iya, Bang ini 1 juta 100. Oh 1 juta 100 ya Pak ya? Kita ribut aja nih. Kita puas. Pak, jadi 1 juta 100 ya Pak. Tadi saya naikin 1 juta. Boleh ya? Sekarang 1 juta 100. Ada lagi yang mau 1 juta 100 di atas? Siapa? Yang mau? Ayo para donatur. Para donatur 1 juta 100 terakhir. Ayo Bapak. Dapat Al-Quran buat mendonasi, jangan lihat Al-Qurannya, tapi ya, donasinya. Ya. Ya, 1 juta 100. Ada lagi? Saya ikutan ya Bandit. Saya 2 juta rupiah. Masya Allah. Tepuk tangan ikhlas. Ya Allah ya Karim. 2 juta rupiah. Ini Pak, makanya punya istri jangan banyak. Ya kalau udah 2 juta, gimana cara baginya ya? Ayo buat anak-anak, ayo. Ini 2 juta. Ya Allah. Pak, 2 juta ditantang sama David. Ayo 2 juta rupiah Pak. Saya beneran 2 juta. Ada yang mau berani? 2 juta 100? 2 juta 500. Jangan lihat Qurannya tapi lihat nilai ta'alanya. Ayo. 2 juta 100? 2 juta Pak. Dikasih 2 juta 100. Ini boleh kolektif Pak. Boleh kolektif. Boleh kolektif, boleh rame-rame. Silakan. Ada 2 juta lagi? Ayo. 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 2 juta 500 Bapak. Goeser mau patungan? Atas nama Goeser? Cepet. Ayo, ini 2 juta. Mau ikutan? 20 orang. Dari Goeser patungan boleh? Ada yang mau ikutan? Buat ini adalah untuk berbagi dengan anak yatim. Kita bacain aja lah ini. Ya. Ini apa? Bapak dari mana Pak? Dari Berbagi Peduli. Berbagi Peduli. Mas. MUI. Anaknya. Ya, enggak, biar semuanya kita jadi kenal. Kamu dari? Hijatul Muslimah. Saya pernah ketemu dia di gunung kayaknya ya. Iya. Manjiran Dinas Sosial. Iya. Nih 2 terakhir. Gini. Duduk sini Bu. 2 juta terakhir di tangan kamu ini. 2 juta di saya. Ada lagi yang mau menambahkan untuk gerakan ini? Silakan. Yuk, para donatur. Ada yang mau? Pak Ketua mana? Mana Pak Ketua? Bapak mohon izin ya Pak. Ya. Waktu pelopor, tolong cariin artis. Nggak ada nama lain di kepala saya kecuali menyebut nama dia. Dengar nih pelopor ya. Putri dengar ya. Jadi kalau hari ini Allah yang Basir yang Maha Melihat memberikan penglihatan kepada saya, ini adalah bukti ya. Nggak semua artis cari duit Pak. Nggak ada artis yang jauh-jauh datang hanya untuk ya begini, senang-senang aja hidupnya ya, karena dia nggak kekurangan apapun. Dia pengusaha sepatu, dia juga presenter yang masih laku, dan hari ini saya dapat pelajaran dari beliau begitu murah hati. Wih, kita angkat tangan semuanya, kita baca doa dulu. Kita taruh dulu makanannya, habis ini berbuka. Kita doa
buat kakak kita namanya David. Mudah-mudahan beliau ya menjadi orang yang soleh, memimpin keluarga yang bijaksana, keluarganya yang dipimpin sakinah mawaddah warahmah, yang dimakannya halal thayyiban, apa yang dikerjakannya barokah. Dan insya Allah tugas dia kalau sudah kelar di hidup di dunia ini, dia mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Ya Allah, Kau mengatakan doa yang paling mustajab seperti David mengatakan saat menjelang buka. Sekarang tanpa menyuruh-nyuruh Engkau ya Allah, kami berdoa bukan atas keinginan hamba, bukan kami beribadah karena kami punya kemauan, tapi kami mendoakan orang lain. Insya Allah kabul ya Rob. Amin ya Robbal alamin. Sekarang sudah datang pemilik pelopor, pengurus pelopor. Ya, dia sudah ngomong sekarang. Iya. Untuk berdoa. Ya. Silakan Ustaz, padahal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Om Dik dan Kang David yang telah bersama kita pada sore hari ini. Yang saya hormati teman-teman dari MUI, dari Basnas, dari Berbagi Peduli, dari Izzah, dari Manggeri Remkar, kemudian dari teman-teman GOES, dari JNE, dari adik-adik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal. Alhamdulillah, saya mewakili pelopor pendirian sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah mensukseskan acara ini, tamu undangan, para donatur, adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah pelopor kepedulian setiap tahunnya selama Ramadan selalu mengadakan event Ramadan Berbagi, dan ini sudah tahun yang ketiga kita melakukan Ramadan Berbagi. Dan insya Allah kami mempunyai rencana sesuai yang ada di banner, yaitu insya Allah jika Allah mengizinkan kita akan berbagi kepada 10.000 anak yatim dan duafa. Mohon doanya semua. Dari awal Ramadan kita sudah melakukan pembagian takjil, berbuka puasa, bingkisan untuk bunda yatim, untuk janda lansia, kemudian kepada anak-anak yatim dan duafa. Dan hari ini adalah acara puncak seremonial daripada program pelopor kepedulian, yaitu Ramadan Berbagi. Mohon doa semua, mudah-mudahan di sisa waktu Ramadan ini kami masih bisa mempunyai tenaga yang kuat, mempunyai semangat sampai malam takbiran. Insya Allah kami akan terus berbagi, menyalurkan amanah yang telah diberikan oleh para agnia, para donatur kepada kami semua sebagai titipan agar kami bisa realisasikan. Mudah-mudahan nanti di malam takbiran kami bisa ngerilis di akun pelopor kepedulian dan official kira-kira berapa jumlah penyaluran yang kami bisa usahakan, di mana kami menargetkan insya Allah 10.000 anak yatim dan duafa, kemudian ada bunda yatim, lansia berdaya, dan kepada mustahik-mustahik lainnya. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Om Dik, Om David, para stakeholder yang lain yang telah hadir, yang telah membersamai kegiatan kita pada sore hari ini. Seperti yang tadi Om Dik sampaikan, ini adalah waktu yang mustajab. Ada beberapa doa yang paling mustajab yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah doa orang yang berpuasa dan doa orang yang hendak berbuka puasa. Jadi kita berdoa, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita tidak pernah tahu, bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita semua, Pak. Kita tidak pernah tahu tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Buktinya adalah kita lihat beberapa waktu yang lalu, mungkin ada saudara kita, sanak famili kita yang
tahun ini tidak bertemu dengan Ramadan, tapi tahun lalu bersama-sama dengan kita Ramadan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan Ramadan tahun ini, hari ini, sore hari ini, doa kita dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan segala rahmatnya, kemudian Allah lapangkan rezeki kita. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afin wa yakafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah tiada maupun yang masih ada ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni juga dosa saudara-saudara kami ya Allah, dosa sanak famili kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa orang-orang telah berjasa terhadap hidup kami ya Allah, dosa donatur-donatur kami ya Allah, dosa tetangga kami ya Allah, dosa teman akrab kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkan segala urusannya, lapangkan segala rizkinya ya Allah, berikan ia kesehatan apabila saudara kami ada yang sedang sakit ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya Dikdoa mohon pamit. Dan saya David Halid mohon pamit. Terima kasih banyak Bang Dik, terima kasih banyak semuanya. Pelopor, terima kasih banyak anak-anakku hadir dan seluruh donatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berjuta. Banyak sekali. Alfi. Amin. Ya, beribu-ribu kebaikan. Amin. Dan diangkat semua kesulitannya seperti tadi yang kita doakan. Nah, semoga ibadah kita di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperbaiki hidup kita, akhlak kita, supaya saat kita wafat insyaallah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih sekali lagi. Al-Fakir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka doa. Ya, kita berbuka puasa ya. Sudah aja? Alhamdulillah kita sudah ya. Ayo sama-sama kita baca doa berbuka puasa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Gabahat doma'u absalat wa absalatil uruk wa sabatal ardu insyaallah. Bukalah dengan yang manis-manis. Lihat saya semuanya. Ya, silakan. Selamat berbuka puasa. Jangan lupa baca doa. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badi ya Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah
وكل مجاهد لله بأهل الباد يا الله بأهل الباد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل الباد يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل الباد يا الله بأهل الباد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباد يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباد يا الله بأهل الباد يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل الباد يا الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل الباد يا lihat kegiatan-kegiatan kita selama kita dalam
menjalankan program-program kita. Terakhir nanti di akhir Ramadan akan kita rilis berapa banyak yang kita salurkan atas titipan yang Bapak dan Ibu amanahkan kepada kami. Minta doanya dan dukungannya, semoga rencana dan program kami ke depan berjalan dengan lancar. Jika ingin tahu lebih banyak, kita punya beberapa stand di depan. Kita juga menerima untuk Bapak dan Ibu yang ingin menyalurkan zakatnya, zakat infak sodakohnya. Nah, kita juga punya pembebasan tanah wakaf untuk anak yatim dan duafa dan diasramakan. Semoga rizki yang telah Bapak titipkan kepada kami itu diganti oleh Allah dengan berlipat ganda. Untuk hari ini, semoga waktunya yang telah Bapak Ibu korbankan hadir pada hari ini, Allah ganti dengan pahala dan Allah jaminkan surga. Terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, dan usailah sudah acara pada sore hari ini. Semoga berjalan dengan lancar dalam perjalanan. Semoga selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah penyebutan nama, gelar, dan yang lainnya. Dan apabila mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi-abi tolong itu jangan ada yang di tengah kotak.